mau makannya susah banget. Hai, selamat pagi pemirsa. Sejuta pesona kota Istanbul seakan tiada pernah berhenti menggoda. Aneka kuliner unik dan nikmat khas negara Turki siap menunggu untuk disantap. Sekarang saya sudah berada di daerah dekat dengan Galata Bridge, sekitar Golden Horn pemirsa. Daerah ini bisa dibilang cukup ramai lalu lalang masyarakat. Ini nih yang namanya balik ekmek. Jadi balik ekmek itu seperti sandwich tapi di dalamnya itu dari ikan makarel. Nah, memang pemirsa, keunikan balik ekmek ini ada pada tempat atau gerai toko yang mengapung di atas laut Selat Golden Horn. Sang koki pun harus mahir menahan guncangan arus selat di atas kapal yang cukup kencang, tentunya sambil memasak pemirsa. Restoran apung ini memang menjadi daya tarik kota Istanbul. Tidak heran, sejak dibuka tahun 2006, setiap bulannya mampu menjanjikan ikan makarel sebanyak 12.000 ikan pemirsa. Jumlah yang luar biasa banyak kan? Proses pembuatan kuliner ini tidak terlalu sulit. Beberapa ikan dipanggang secara berjejer. Sesekali, sang koki membolak-balikan ikan agar matang merata. Waduh, saya nggak bisa bayangkan kalau saya berada di dalam perahu seperti itu. Bisa-bisa bikin pusing. Sip, jika ikan sudah matang, masukkan di bagian tengah roti yang sudah diberi potongan bawang bombay dan sayuran. Sajian makanan ini bisa Anda nikmati langsung dibawa pulang atau bersantai di tempat sambil menikmati suasana ramai wilayah ini pemirsa. Selamat makan balik ekmek. Oke pemirsa, selamat makan. Tenang saja, kuliner yang ini tidak bikin kantong bolong. Cukup mengeluarkan 8 lira per porsi atau sekitar 48.000 rupiah, perut dijamin kenyang. Oh iya, jangan takut nggak kebagian balik ekmek ini ya. Di sini jam bukanya mulai dari jam 8 pagi hingga jam 12 malam. Nah, sebelum penjelajahan kuliner dilanjutkan ke menu lainnya, saya mau menunjukkan salah satu keajaiban alam yang ada di kota Kapadokia, Turki bagian tengah. Kapadokia memang membawa kita seperti berada di negeri dongeng, pemirsa. Banyak hal menarik yang mungkin baru pertama kali kita lihat di sini. Bebatuan kapur di kawasan Kapadokia ini memiliki keunikan tersendiri, memiliki bentuk lancip yang menjulang, dengan bagian atas yang berbentuk seperti jamur, persis di negeri dongeng, pemirsa. Ketika dilihat, seperti ada seseorang yang menaruh bentuk jamur di atasnya. Padahal bentuk bebatuan lancip menjulang setinggi 5 hingga 45 meter ini murni terbentuk karena fenomena alam kikisan oleh angin dari sisa semburan lava 3 gunung yang meletus mengelilingi Kapadokia sejak ribuan tahun lalu lamanya. Lihat saja, bahkan ada yang memiliki bentuk seperti hewan unta. Kalau berada di sini tuh seperti kembali ke zaman batu. Dan kita merasa seperti bukan di dunia, entah di mana. Semua cuma batu dan bangunan-bangunan atau bentuk bukit yang aneh. Bebatuan yang diberi nama Fairy Chimneys atau cerobong asap negeri peri ini berada di Goreme dan sudah menjadi taman nasional, bahkan sudah masuk daftar situs warisan dunia UNESCO. Perut sudah mulai bergejolak nih. Saatnya memanjakan lambung dengan kuliner istimewa di tempat yang istimewa juga. Di daerah Avanos, Kapadokia ini, kita bisa merasakan bagaimana menjadi manusia gua. Heits, tenang saja, bukan dalam arti yang sebenarnya kok. Tapi memang restoran di sini sengaja dibangun di dalam gua, pemirsa. Desain restoran memiliki gaya rumah gua suku Hiti. Mereka adalah suku yang bermukim di dalam gua di sekitar provinsi Nevşehir pada awal Masehi dulu, pemirsa. Nggak cuma tempat makannya saja yang unik, tapi menu saya yang satu ini juga tidak kalah unik. Daripada penasaran, langsung saja kita inti proses pembuatannya ya. Nah, jadi pemirsa, kalau biasanya kebab itu dibungkus dengan roti tipis dan di dalam ada daging, tapi di Kapadokia ini kebab dimasak dengan cara dimasukkan dalam potri atau potri keramik. Sip, semua bahan-bahan dicampur jadi satu pemirsa. Seperti kentang, terong, daging sapi, irisan tomat, paprika, bawang bombay, bawang putih.
Oke, kalau sudah, campurkan lagi rempah-rempah seperti cabai kering, garam, lada hitam, cabai rawit, bubuk, dan oregano. Selanjutnya, tinggal aduk semua bahan, dan biar makin sip, pengadukan dilakukan secara manual seperti ini. Nah, kalau sudah tercampur dengan baik, tinggal dimasukkan ke dalam pot keramik. Dan terakhir, kita siram dengan jus tomat, tomato juice. Kemudian, tambahkan jus tomat pemirsa. Proses terakhir, tutup pot keramik rapat-rapat. Masukkan pot keramik ke dalam panggangan dan tinggal tunggu matang saja. Siap dimasak, tinggal tunggu 3 jam, bayangin. Tapi nggak apa-apa, untuk makanan selezat ini, saya rela nunggu. Setelah matang, tinggal keluarkan dari panggangan dan siap diantar untuk dinikmati. Kita keluarin sekarang, pemirsa. Aduh. Siap, di bawah. Wah, teman-teman saya sudah lama menunggu pemirsa. Makanan lezat sudah datang. Sebelum memulai dimakan, ada cara khusus untuk membuka pot keramik ini. Jadi tidak sembarangan. Aduh. Kira-kira nih. Tamam mı? Hah? No, bak example. Ya. Okey. Oke, kita coba pemirsa ya. Şuna bastır. Heh. Yes. Like this. Deg-degan. One more time. Buat orang awam seperti saya, untuk membuka poteri kebab lumayan membuat sakit tangan. Berkali-kali dicoba, belum juga berhasil dibuka. Sudah deh, serahkan saja pada ahlinya. Aduh. Ini mau makannya susah banget. Awalnya saya mengira kebab adalah roti gulung berisi sayur dan potongan daging sapi, ayam, atau kambing. Tapi ternyata kebab itu hanyalah dagingnya saja pemirsa. Selamat makan, mumpung masih hangat disantap dengan nasi gandum. Karena proses masak yang sederhana, jadi rasa daging sapinya benar-benar kerasa. Dan agak sedikit cita rasa pedas. Dan daging pun sangat lembut, mudah untuk dimakan pemirsa. Silakan pemirsa. Nefis. Artinya bisa. Krisna Hadiato, Tubagus Febriananda, Turki.